Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan studi tur yang digelar oleh Satuan Pendidikan di wilayah Jawa Barat. Di antaranya, imbauan pelaksanaan studi tur digelar di dalam kota dan juga memperhatikan teknis keamanan serta kesiapan awak dan kendaraan. Apakah ada sanksi tertentu bagi institusi pendidikan yang membandel dan tidak mengikuti aturan ini? Kita akan bahas bersama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Wijaya, dan juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang. Selamat sore Pak Wahyu dan Pak Dedi. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, setidaknya ada 3 poin yang disampaikan dalam surat edaran ini. Bagaimana teknis pelaksanaannya, Pak? Ya, untuk teknis pelaksanaannya, kita juga melanjutkan dengan surat yang kita sampaikan ke cabang dinas yang ada di wilayah kami, dan itu untuk ditujukan ke sekolah-sekolah. Nah, secara prinsip adalah untuk laporan yang diberikan ke sekolah jika misalnya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah, itu dilakukan melalui cabang dinas yang ada di masing-masing wilayahnya. Nah, jadi model seperti itu yang memang kita coba buatkan supaya tidak seluruhnya langsung ke kami, tetapi melalui jenjang yang ada di lapangan. Demikian. Baik, poin-poinnya adalah salah satunya seperti tadi saya sebutkan di awal, ada imbauan pelaksanaan studi tur di dalam kota ya Pak, kecuali misalnya sudah ada perjanjian, ada kontrak tertentu, mengharuskan studi tur di luar kota ataupun di luar provinsi itu diperbolehkan. Termasuk juga harus memperhatikan bagaimana sistem keamanan dari awak dan juga dari transportasi kendaraan. Ya, betul. Jadi yang kita coba atur yang pertama membatasi untuk ke depan, supaya mode pembelajaran di luar itu hanya dilakukan di wilayah terdekat, di wilayah Jawa Barat. Kemudian pada prinsipnya adalah kenapa demikian, kami juga ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Jawa Barat untuk peningkatan pengetahuan, kemudian pengenalan seni budaya, kemudian berbagai hal yang ada di Jawa Barat. Nah, itu juga kita coba kenalkan. Nah, selain itu, selain peningkatan pengetahuan di situ, kami juga ingin setiap siswa, guru, dan tenaga kependidikan itu bisa tetap dijaga keamanannya gitu. Kenapa? Kita ingin secara teknis itu ada rekomendasi atau ada izin dari perhubungan terkait dengan izin kendaraannya gitu ya, apakah itu memang layak operasional atau tidak misalnya gitu. Demikian. Baik, berarti dari pihak sekolah, institusi pendidikan berkewajiban untuk mengurus surat perizinan dan memastikan kelayakan ini dikeluarkan surat izinnya oleh Dinas Perhubungan setempat. Sebetulnya begini, kalau misalnya secara rutin ya, kendaraan itu mungkin nanti Pak Dedi bisa menyampaikan bahwa itu kan ada secara berkala harus melaporkan. Kemudian secara sistem kita juga bisa mengakses di mitra perhubungan, kalau saya tidak salah itu bisa diakses di situ juga. Nah, tetapi memang bukti bahwa itu sudah ada izin operasional kendaraan, nah itu juga harus dilampirkan ke kita supaya kita tahu bahwa kendaraan itu layak beroperasi gitu. Kira-kira begitu. Baik, Pak Dedi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu teknisnya, setidaknya semua dokumen yang ada yang menjelaskan kelayakan itu bisa diakses oleh pihak sekolah dan bisa dilaporkan. Bagaimana menurut Anda, Pak Dedi, Anda melihat bahwa isu kelayakan transportasi ini menjadi salah satu isu utama menjadi penyebab kecelakaan? Bagaimana memastikan bahwa hal ini bisa diakses dan bisa didapatkan dokumen-dokumennya, dan apakah kemudian ini juga bisa menjadi salah satu bisa kita katakan ya pihak sekolah berkewajiban berinisiatif untuk meminta ini. Kita akan diskusikan lebih lanjut, kami jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newsroom kembali usai azan berikut.
Baik, kita lanjutkan dialog pada petang hari ini masih bersama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya dan juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Dedi Herlambang. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, institusi pendidikan atau sekolah itu sulit tidak sih mendapatkan akses untuk mengetahui mengenai salah satu ataupun transportasi ini layak atau tidak? Baik, sebenarnya tidak begitu sulit ya, karena saya juga sudah berkali-kali di media manapun saya juga sudah sampaikan bahwa eh, masalah bus pariwisata ini sulit untuk terdeteksi, juga sulit diawasi. Karena apa? Karena memang bus-bus itu tidak masuk di terminal karena masih masuk sebagai bus atau moda non trayek, sehingga tidak ada kewajiban masuk di terminal, dan juga masuk di terminal pun juga tidak bisa karena bukan kendaraan yang bertrayek. Makanya untuk pemerintah setempat atau pemerintah pusat juga sulit kalau untuk mendeteksi atau memeriksa atau melakukan pengawasan terhadap bus-bus tersebut. Baik itu bis ilegal atau bis bodong, itu sangat sulit. Nah, untuk lebih di-clear lagi, itu ada, saya sudah sampaikan juga bahwa perlunya edukasi bagi para penyewa. Ya, ini juga termasuk institusi pendidikan yang akan menyewa. Kalau untuk mengeceknya sangat-sangat mudah ya, tinggal ada di Kemenhub juga sudah ada aplikasi namanya Mitra Darat juga ada. Lalu juga ada juga untuk pendaftaran angkutan umum itu juga ada di Spionam. Itu juga bisa langsung diakses, semua orang bisa mengakses, tinggal kita ketik plat nomor busnya. Kalau misal plat nomor busnya tidak ada, itu berarti kendaraan bodong atau belum terdaftar. Kalau bisa juga kita di Samsat online. Di Samsat online kita juga bisa mencek validasi dari kendaraan tersebut. Entah itu kendaraan bodong atau telat bayar pajak misalnya, itu bisa. Karena kalau di Mitra Darat atau di Spionam itu juga ada terdeteksi untuk angkutan-angkutan ini, PT-nya PT apa misalnya, PU busnya apa. Kalau semisal tidak ada, berarti itu adalah ilegal. Apalagi kemarin juga sudah kita cek juga kemarin bus Fajar ini ya. Kemarin juga ternyata memang telat gear. Jadi masalah-masalah seperti ini juga tidak bisa disalahkan drivernya atau supirnya, karena memang ini adalah lingkup atau ranah kalau untuk pendaftaran, untuk validasi atau KIR setiap 6 bulan, itu adalah tanggung jawab dari pengusaha bus masing-masing atau korporasinya. Nah, kalau semisal itu juga nanti bisa dicek juga bahwa nomor ini ternyata tidak terdaftar di PT-PT bus tertentu, misalnya atau di PPU bus tertentu, itu berarti bisa dipastikan itu adalah bus-bus ilegal. Bisa ilegal karena apa? Karena itu bukan badan hukum. Kalau bukan perusahaan badan hukum, pasti mereka tidak punya manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan itu adalah mereka sudah mempunyai SOP atau panduan mengenai masalah perawatan bus ya. Kapan ganti oli, kapan ganti kapan ganti ban, kapan ganti kampas rem misalnya. Itu semua kalau mereka menggunakan manajemen keselamatan pasti ada. Nah, cilakanya bus-bus yang sering melakukan kecelakaan, yang kerap melakukan kecelakaan ini adalah bus-bus yang ilegal. Karena kecelakaan ini kan juga tidak sekali ini saja, tapi sudah setiap tahun pasti ada, dan itu juga di setiap event-event liburan-liburan sekolah anak-anak. Kita juga masih ingat betapa menyedihkannya tragedi di 2003. Satu bus terbakar semua di situ Bondo, itu mereka dari Bali, bayangkan juga. Mereka juga studi tour. Belum lagi yang lain-lain, yang remnya blong lah, yang sejenisnya, yang menabrak, yang kecelakaan tunggal misalnya, itu juga sering terjadi. Itu pun juga bus-busnya pasti kalau kita cek pasti mereka telat melakukan uji KIR. Jadi memang bus-bus pariwisata itu ini adalah kebanyakan adalah bus-bus yang dari bis-bis reguler ya, dari Baik, bis-bis reguler, baik. dari bis akap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi Baik. misalnya. Jadi kalau mereka biasanya itu kalau sudah bisnya bis di atas 10 tahun misalnya, itu biasanya mereka dijual karena sudah sulit untuk melakukan KIR untuk trayek-trayek tertentu, dijual. Nah, ini biasanya menjadi bus-bus pariwisata. Oke. Inilah yang
seharusnya bis pariwisata seharusnya juga lebih ketat pemeriksaannya seperti bis-bis yang ada Baik, trayeknya saat baik. ini. Berarti kan peningkatan edukasi dari sisi penyewa, menurut Anda ini tanggung jawab dari Dinas Perhubungan kah atau dari Dinas Pendidikan atau bagaimana? Baik, saya pikir semua stakeholder ya Mbak, semua Mhm. stakeholder ya, baik itu Dinas Pendidikan atau Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, saling campaign, saling melakukan sosialisasi, bagaimana baiknya melakukan persewaan bus misalnya. Mhm. Jangan yang dipilih yang bis-bis yang murah atau yang paling murah dibanding-bandingkan bis mana yang paling murah nanti diambil. Justru saran saran dari kami bahwa jangan mengambil atau menyewa bis-bis yang paling murah atau bis murah ya. Pasti ada potensi engine-nya bermasalah atau Oke, bis-bisnya bermasalah. oke. Apalagi kalau ini dilihat dari dari history line bis-bis ini ya, bis Baik, ini ya. Ini bis ini sendiri sekarang sudah ganti bodi juga. Dari strut awal yang dikeluarkan dari sejak baik, 2006 hingga kemarin terjadi kecelakaan itu ternyata beda. baik. Sehingga kan di sini kan memang mereka memang tidak melakukan kir jauh-jauh hari, gitu Mbak. Oke, oke. Jadi sebenarnya dari awal deteksi dini ketika harga terlalu murah, itu sudah bisa kita pastikan ada yang tidak beres begitu ya di sana, Betul, Pak Dedi. ada indikasi seperti itu. Jadi Oke, saya ke memang ini karena kalau mereka Mhm. murah pasti mereka tidak melakukan uji kir atau uji Oke, kelayakan. Karena kalau baik. uji kir pasti mahal, sehingga Oke, tidak beban kepada sewa, oke. gitu ya. Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, surat edaran ini sifatnya hanya berupa imbauan saja. Apakah ke depannya ada mungkin aturan baru yang lebih mengikat, yang lebih kuat dalam memberikan sanksi misalnya? Ya, yang pertama kita coba evaluasi dulu Mhm. setelah dikeluarkannya himbauan ini ya. Kemudian kita juga kita lihat kemungkinan-kemungkinan apakah di situ bisa menerapkan sanksi kepada sekolah atau seperti apa. Karena kita juga harus sesuaikan dengan regulasi-regulasi yang lain sehingga kita tidak bisa sendiri mandiri untuk pengaturan sanksinya gitu. Ya. Baik, dari pihak orang tua sendiri, jika kemudian sudah keluar surat edaran ini, berarti poin-poinnya juga harus disampaikan secara terbuka kepada pihak orang tua. Jika kemudian ternyata pihak sekolah tidak memenuhi poin ini, apakah dari pihak orang tua bisa menolak rencana studi tur yang diajukan oleh institusi pendidikan? Iya, sebetulnya studi tour atau pembelajaran di luar atau apapun lah yang kaitannya dengan hal tersebut itu merupakan kesepakatan dari para orang tua. Jadi artinya begini, orang tua yang tidak akan mengizinkan putra putrinya itu juga bukan menjadi sebuah kewajiban untuk ikut ke satu tempat, dan itu juga bisa digantikan dengan pola pembelajaran yang lain yang bisa jadi itu studi di lapangan yang ada di dekat-dekat dengan satuan pendidikan yang di sekolah tersebut gitu. Mhm. Jadi tidak harus selalu bahwa mengikuti studi tour ketika misalnya jaraknya relatif jauh, kemudian ada nilai uang yang tidak disanggupi oleh orang tua misalnya gitu. Oke, baik. Pertanyaan saya, jika kemudian karena kita tahu praktek studi tur ini tidak hanya di jenjang sekolah tertentu, bahkan sekolah dasar saja sudah melakukan begitu ya studi tur. Jika kemudian poin-poin yang tadi ya surat edaran ini dicantumkan tidak dipenuhi oleh pihak sekolah, artinya orang tua berhak menolak, begitu ya Pak ya? Ya, iya, artinya begini, Mbak ya. Jadi maksudnya bukan hanya tentang apakah sesuai dengan surat himbauan atau tidak, tetapi juga jika tadi misalnya tidak orang tua merasa tidak khawatir dengan keamanan putra putrinya misalnya gitu. Mhm. Kemudian orang tua tidak setuju karena nilai alokasi anggaran yang memang harus dibayarkan misalnya. Nah itu juga tidak menjadi sebuah keharusan orang tua memaksakan anaknya untuk ikut serta gitu. Jadi tidak harus selalu terkait dengan surat himbauan tersebut. Baik. Tidak ada keharusan dari orang tua dan tidak ada kewajiban dari pihak sekolah untuk memaksakan para siswanya untuk ikut studi tur. Iya. Highlight-nya bisa saya katakan seperti itu. Pak Wahyu, terima kasih. Pak Dedi, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.
Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya.